Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Asmaul Basri malah hadrat bin Al-Qudra hadrat Syekh Qadir Ajilan malah hadrat Syekh Muhammad Al-Madani hadrat Syekh Abdullah Bandiri malah hadrat Syekh Basra Anwar bin Ismail Al-Bandiri hadrat Syekh Syawal Abdul Bandiri hadrat Syekh Muhammad Al-Bandiri ولكن شأن الله لوجه جد وضريتنا الله يغفر الله يرحمه ويريد الرجاء من الجنة وعلم السلام من غريب وعلم من بدين خلق البلاء بنا وبنا ولأبنا ولأمتنا ولخالنا ولخلتنا جدنا لجدنا إلى رحيم والدار المسلم والمسلمات أن الله يغفر الله يرحمهم ويريد الرجاء من الجنة وعلى يدينا الله يمر قلوبنا وموالينا حتى تقل عن قلبنا والمؤمن يسر بلا مهنة الأنبياء من جيسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولم يتخذها وطنا وجعلها سكنا. Jangan dunia itu watan sebagai kampung halaman, dan hendaknya itu menjadikan dunia itu sakanan tempat tinggal kamu. Dan telah tersebut di dalam kitab dan di dalam sunnah bahwasanya mencela dunia itu dan menyuruh atas meninggalkan dunia. Maksudnya hati. Kalau masalah dunia ini, kalau perlu carilah kamu duit sebanyak-banyaknya. Apa jadi suruh mencari duit banyak? Karena apabila kamu ada berduit, maka kamu rasa mati pikiran. Orang lahir pakai duit, orang hidup pakai duit, orang mati pakai duit. Artinya duit itu tak pakai, dan disuruh kita itu mencari. Di dalam surah Sajadah, beda qoliyati sholatu fantashiru fil ardi. Fantashiru fil ardi. Apabila sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka berpencarlah kalian untuk mencari dunia. Artinya apa? Karena hidup di dunia disuruh mencari dunia, yang disuruh oleh Allah jangan menjadikan dunia itu kampung, atau jangan menjadikan dunia itu rumah di dalam hati. Jadi duit itu paling jauh di kantong, paling jauh ini aja, paling jauh benar kena di bank, paling jauh benar. Ada dunia itu dianggap dalam hati, artinya jangan sampai terpikir, maksudnya gitu tak, atau dipikirkan. Nah urusan kena itu tak. Nah iya urusan urusan yang disuruh bersegera itu urusan akhirat yang disuruh bersegera. Kalau urusan dunia ada selesai, ada disuruh bersegera. Kalau akhirat disuruh bersegera. Kenapa? Kalau umpama Isya datang segera 3 Dawi. Kalau itu Isya terakhir. Kalau urusan dunia kau aja santai. Kenapa? Ikam kayak apa aja tak kumpulnya dunia tuh habis jual imbas sudah habis masih kan di alam sana. Nah ikam cari, ikam kumpulkan di dunia, kalau minta itu tak bawa. Nang nyata tak bawa, iya gawian ikam na akhirat tak. Yang bisa sunatnya, yang sunat dan lain sebagainya itu tak bawa. Jadi nang disuruh kesegera itu adalah akhirat, dan apabila menggawi urusan akhirat, dunia jangan sampai dalam hati. Enggak ada. Bodoh
aja sudah ingatan. Nah itu tak ada orang jangan sampai timbul itu ada. Apabila timbul bagaimana baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Empat mahatan berwudu, basumuha kainatan dunia, atan basumuha kainatan kunci kendaraan, kainatan ini, kainatan itu. Stop dulu. Jangan menarusakan gawian dulu, karena dulu baca istighfar dulu. Ya Allah, ampuni ulun, ampuni dosa ulun, ampuni dosa ulun, ampuni dosa ulun. Kayak itu tak. Kenapa jadi sampai dunia tak masuk dalam hati pada waktu mengerjakan gawian akhir. Tampun, begana dulu gawian itu, dan begana tampun dulu. Kada orang-orang hendak melaksanakan gawian ibadah dari wudu, baca Quran, anak sembahyang, macam-macam dibaca orang, macam-macam yang digawi, dari membaca Fatihah, Qul huwallah, Qul al-falaq, Qul a'udzu binnas, baca istighfar, supaya dunia dan iblis kada umpat masuk. Lambat orang banyak bacaan, hanya menggawi anak sembahyang aja orang banyak gawian. Jangan minta ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun dulu. Kalau karena di dalam ibadah ada nama masuk ibadat rumah itu dikandangi pada ya Allah, baca istighfar, kalau jadi palang, kalau jadi binas baca. Tapi manggawi di rumah dan di sini manggawi apabila lagi belikan. Berdiri baru makan takbir macam-macam nang dia baca. Doanya dibaca orang. Baru mengangkat takbir lagi. Banyak bacaan. Istighfar, A'udzubillah, Qul binnas, orang. Belum lagi doanya, doa pulang Rabbi ij'alni hakiman shalla wa min dzurriyyati. Belum lagi ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Hanya kata yang disuruh oleh Allah itu menggawi bahimat dan segera dan gembira adalah urusan akhirat. Kalau urusan dunia ada waktunya, kalau akhirat tidak ada waktu. Dunia apabila siang menggawi sudah, malam urusan dunia pasti istirahat sudah, ada lagi malam. Kalau masalah akhirat, kalau siang malam, nah wajib 5 kali, tambahnya langsung lalu menyesal. Paling yakin hawa kanan wala ja'alaha sakanan, janganlah ika menjadikan dunia itu sebagai tempat ika kampung, dan janganlah ika menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggal ika. Artinya maksudnya dalam hati awak ini di dunia sampai waktu begawi cari aja dunia sebanyak-banyaknya, ada salahnya hidup di dunia. Kamu wajib ingat di sini bahwasanya sebanyak apapun dunia itu akan menimbulkan duka cita. Kenapa jadi duka cita? Pada waktu gajian
menerima gaji senang, senang. Imbang gaji diterima, bayar utang, bayar kredit, bayar pinjaman, bayar koperasi, mukar baras tahan sebulan, habis duitnya. Hanya sehari mengikuti duit, duka cita kadang. Sampai ulangnya, ongon bukan, ongon kalian sudah nonton. Dan banyak tuh gaji, ngarang-ngarangnya dunia ini tempat duka cita, itu pak hukumnya sudah. Kalau gawian akhirat itu tempat kebahagiaan. Wayahin ikam manggawi. Karena apabila ikam sudah pindah alam di situ pasti menarim. Nah itu menarimanya. Kalau dunia ini ada habisnya kayak ini, banyaknya kayak apa kan bisa. Umpamanya terdahulu ikam tinggalnya, apabila terdahulu minyak juta maling terbakar lah. Biasanya tak ada lagi. Mengumpulkan uyuh pencarinya uyuh pada siang malam mencari. Nyatanya ikam itulah atau nanti mati itu siang malam diperbanyak urusan akhirat. Karena itu pasti urusan dunia siang malam ada pasti. Dan diriwayatkan daripada Tirmidzi bahwasanya jikalau ada dunia itu kepada Allah Ta'ala sekadar sayap nyamuk, niscaya tiada yang dituangkan daripada sayap nyamuk tadi daripada air untuk minumnya orang kafir. Artinya sakit harga harganya dunia itu di hadapan Allah. Maksudnya seorang orang beriman pada waktu beribadah jangan sampai yang itu timbul kejelas yang selalu timbul atau seorang menimbulkan jangan. Nang kada apa-apa berpikir akan sampai ibadah ruginya maksudnya kan apabila ada urusan dunia di dalam hatinya mati suruh ketimanya. Dan indah Allah biha indah hamdalah ta'ala in hamadan ilallah, in hamadun ilallah, tetapi diangkatkan daripada cinta di dalamnya kepada Allah Ta'ala juga dengan amal pada yang disuruhnya. Lalu ini apabila orang itu di dalam hatinya itu sudah makanya itu, maka Allah menghendak di dalam hati orang tadi akan cinta asal inya nangka itu melatih inya dilatih dua kadang memang setayuhnya aja mbak tahu sudah tapi ada dilatih kada mau. Insya Allah apabila ini sudah melatih kadang menjadikan dunia di dalam hatinya sebagai tempat sebagai kampungnya dan kadang menjadikan dunia di dalam hatinya sebagai tempat kediaman itu ya tadi siang malam dunia dalam hal artinya merupakan dunia itu sampai sembahyang aja anak lah inilah yang timbul pada sembahyang lawan wirid lawan apanya tuh paling lawas 30 menit masih banyak nafasi 30 menit itu berapa ada 2 jam setengah sehari semalaman 24 jam masih ada 21 jam setengah lagi urusan dunia urusan anak bini digadang ini pikir ini kami badan maka itu pas mati nang nyawa pikiran di dunia ini nang timbul pikiran di dunia ini pas nyawa mati itu kan bantu lagi kan ini nang nyawa pikiran pelakinya dan kan harta nyawa nang
nyawa pikirakan pada waktu awak beribadah hati tak pikir anu ini tanah ini dibagi ahli waris. Iya orang mengerti di waktu makan nggak ada kerugian nyawa itu. Lalai seorang jiwa nang lalai mencelakakan diri sendiri ya tentu. Beribadah jadi 30 menit kali 5 belajar itu barang nang dunia ada timbul di situ. Ini gak ada timbul setayunya letakannya. Ada orang bapak timbul begadang dulu, bebantalkan dulu, baca dulu ya Allah ampuni ulun itu tak. Hanya apabila sudah hilang ingatan-ingatan hanya mengulangi atau menarusakan ingatan itu latihan yang itu ini apabila kada dilatih kada mau bisa oleh mak setayunya kada mau setayunya di zaman Imam Ahmad Badawi. Pada waktu Sidin jadi aulia Allah hanya jadi wali, hanya jadi wali. Tetambayan jadi wali Sidin. Ya oleh Allah Sidin ini sebelum jadi wali orangnya alim teman. Seluruh ilmu menguasai, inya belajar. Ilmu dikuasai harus diamalkan. Lalu Allah menjadikan Sidin sebagai aulia. Lalu mengajar Sidin, banyak orang belajar mengaji macam-macam tafsir Quran, hadis apa Sidin nama ajar ini. Sasar sehari, sasar merasa hampa sih. Sakit sasar sehari, sasar hampa. Makin ajar, makin banyak, makin hampa rasa. Ada rasa senang, ada rasa gembira. Rasa hambar, hampa. Lalu suatu hari, suatu malam, munajat dengan Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ada apa dengan diriku? Untung saya sadar, untung sadar. Alim toh, wali toh. Alim habis ilmu 14 ilmu habis dikuasai Sidin mengajar pula wali pula ya hampa juga. Untung Sidin sadar diri lalu Sidin mengajar Tuhan Allah ya Tuhanku, kenapa aku ini hatiku gelisah, kenapa hatiku hampa, padahal aku beribadah sesuai ilmu, padahal aku apa-apa sesuai ilmuku. Ya Allah, apabila ini ada kesalahan, ampuni, minta ampun sih. Ada lawas, ketika jam sih munajat nak itu aja dah. Ya Allah, ampuni. Kenapa aku ini gelisah, padahal aku ini mengurus urusan agama, mengajari ilmu agama, kadada urusan dunianya, minta duit pun kadada, mandang celengan pun kadada. Kenapa aku ini jadi gelisah? Setiap kali tuntung melaksanakan gawian-gawian gelisah, hati kada tenang, hampa.
Maka itu doa saja, ya Allah ampuni ulun, kenapa hati ulun hampa sampai tengah malam. Maka itu dibaca muslim munajat dengan Allah tak ada lawas seperti malam datanglah guru sidin, si guru belum datang, guru sidin meninggal, lawas sudah meninggal, datang guru sidin, lalu ujar guru sidin lawan Ahmad Badawi ini. Ahmad Badawi ini yang mengarang salawat Badawiyah. Ujar si pengarangnya, siapa membaca salawat Badawiyah 3 kali baca, maka sama seperti inya membaca dalail sebijian. Tetap salawat Badawiyah. Datang guru, ujar si guru, ikam kamulah. Jadi ikam itu rasa hampa, rasa kosong, rasa kada nyaman di dalam hati itu, tahu ikam si guru. Ada ikam memandang, ikam mengingat diri ikam. Padahal Ahmad Badawi ini kan ada urusan dunia, kan ada dunia aja kadang kau masuk ke pikiran sendiri dong. Jangan tak pikir dunianya aja kadang mau termasuk ke kepala sendiri. Ya maka itu sendiri. Lalu ujar guru sendiri, ikam memandang diri, ujar ikam semalam dapat ilmu itu karena telah sabab akibat. Ikam merasa belajar dahulu, artinya ujar ikam pintar, ikam dapat ilmu, dan ilmu yang ikam ajarkan ini bahari ikam belajar. Lalu ikam di situ memandang akan diri ikam, bukan memandang atau mengingat kepada Allah. Ini pun wali ini. Kan orang wali ini Sidin Ahmad Badawi ini terpandang diri, bukan terpandang dunia. Kalau kita dunia belum habis lagi, imbas sudah dunia kadang mau masuk hanya kepada diri. Jawaban kita. Kalau Ahmad Badawi ini kan lagi dunia tuh, biar Sidin mau jalan ke pasar, jalan ke mana, dalam hati dan pikiran kan mau masuk saja, tak pikir aja kan ada, tak ingat aja kan ada, tak geretek aja kan ada. Lalu si guru ikam ingatlah, ikam di dalam hati ikam masih ada kebanggaan hati, kebanggaan menjadi ikam jadi alim, jadi ini ikam karena bahari belajar. Ujar ikam jadi pintar belajar. Padahal kalau menurut syariat itu bujur, syariatnya tuh bujur aja, orang pintar akibat belajar. Itu kan luarnya, kalau tak masa nang di luar dianggap ada di luar juga. Pun sudah takut lawan ilmu, ada salah lagi seorang memandang diri bahwasanya ini bahari seorang belajar dalam hati toh ada timbul. Lalu ujar si guru kayak ini sudah ikam kobarasi dijabai si guru di bahu, imbah dijabai oleh si guru di bahu, mulai dijabai sampai 40 hari. Nah kayak kurang ada pintar mahajar hampir sedikit sembahyang ibadah aja karena ingat ada dicabut Tuhan kepintaran, dicabut Tuhan ilmunya. Pada pandangan kita ilmu dicabut Tuhan,
pada pandangan orang-orang arif billah, Allah membersihkan ilmu sidin, karena di dalam ilmu sidin masih ada nang lain. Lapas tuh 40 hari menurutnya beribadah, nang kayak orang kata ilmu itu, bodoh aja bilang badan aja, untuk basuh tangan basuh muka pulang. Amal orang awam menyambat kegilaan, orang awam ujar bubuhan orang alim, orang alim billah, Allah membersihkan ilmunya. Bahaya bodoh, karena terkadang berpandai seorang karena sembahyang terkadang ingat, kalau bila ingat juga bisa ini sebenarnya ada ingat, kadang bayang deh. Syariat aja pas sejak mana? Apabila orang ingat wajib enggak weh. Apabila orangnya hilang akal ada wajib. Tapi apabila akal tak boleh wajib engkau. Nah itu tuh. Lawas. 40 hari 40 malam datang pulang guru sidinnya, lalu dipulihkan ilmu sidin tadi kepada Imam Ahmad Badawi, dipulihkan oleh Allah melalui si guru. Allah Ta'ala ada ketangan apa Allah Ta'ala menanggung kepada Allah. Nah imbah itu sidin lalu apa aja, ibadah kah, mengajar kah, ada lagi mengingat aku bisa, aku pintar karena belajar. Artinya namun di dalam hati bukan dimontok bang, dalam hati seorang kada dimontok ada. Kalau Imam Ahmad Badawi bahari itu merasa alim, setiap kali mengajar jujur ya, untung sidin kada menyatakan apa-apa, tapi sidin di dalam hati ada kebanggaan tersendiri. Nah itu namulah wali itu. Imbah dimuliakan oleh Allah, kalau benaik martabat sidin itu. Lalu sidin apa mengajar apa. Ada lagi mengingat memandang diri dipandang sidin bantuan Allah aja. Kalau duduk bantuan orang, kalau berdiri bantuan orang, apa-apa bantuan orang, ingatan di sidin. Kalau kita tadi di sidin dalam ibadah barang jangan termasuk. Wasara fiha mustaqinan bihi fil qudumi alaihi, dan jadilah ia itu di dalamnya menuntut tolong kepadanya dan pada yang datang atasnya, karena kehendak daripada negeri dunia ini adalah amal bagi menyegerakan datangnya atas Allah, karena dunia ini tempat mengerjakan amal dan taklif atau beban ini karena hukum dan akhirat. Jadi menggawi amal, bagawi taklif karena hukum, kayak sembahyang, puasa, zakat, haji wajib, haji sunat, bayang wajib, bayang sunat, itu taklif karena ini berlaku di dunia ini. Jadi dunia ini tempat mencari, tempat melaksanakan perintah. Kalau Al-Quran itu inna khaira zadi taqwa, adanya itu dunia inilah tempat kita bertanam, bercocok tanam urusan dunia, bercocok tanam urusan akhirat, bercocok tanam urusan perintah Tuhan di dunia ini. Jauh gawinya
taklif mengalami tentang taklif. Dan akhirat di dunia ini cuma menggawe itu adalah tempat balasan dan menyempurnakan segala pahala, dan di akhirat nanti itu adalah balasannya di akhirat. Cuma menggawinya ini di dunia. Kalau kita menggawi urusan dunia di akhirat tidak ada. Umpama ikan sebelum mati ada duit umpamanya 1 rupiah, pasti mati di alam pindah alam ke alam kubur. Di alam kubur itu karena dijulung 1 rupiah tuh ada dan itu ada dosa 1 rupiah tuh belum lagi duit nambahnya kayak ada urusannya. Nah dibalas itu taklif, ada taklif ini hukum syariat, ada yang haram, ada yang halal, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang sunat, ada yang mubah, ada sekitar 8 hukum. Jadi dia akan dibalas gawiannya di dunia ya, balasan di akhirat. Menggawi yang kada baik dibalas juga di akhirat. Menggawi yang baik dibalas juga di akhirat. Jadi dunia ini tempat kita bergawi. Nyatanya ada kalanya bergawi dunia, ada kalanya bergawi dunia, ada kalanya menggawi urusan akhirat di dunia aja. Bila sudah mati kenapa lagi beribadah pada wajib, nggak mau beribadah juga kalau diterima orang juga. Bila sudah mati itu pamazalat mutbigatan azamahu la yukiru kiraruha dan iman tasaruha. Pamazalat mutiyatan azimahu ay mutiatan azimahu la yafriqu la yukirru kiraruha la yukiru kiraruha dan iman tasaraha. Maka senantiasa kendaraan cinta tiada dapat pada ketetapan, karena telah berbalik segala yang menegak dia, yaitu dunia ini tadi, dan tiada kembali kepada Allah Ta'ala, dan kepadanya senantiasa dan datang tolongnya daripada anugerah Tuhan yang balalawasa, yang tiada putus anugerah Allah, karena hasil aman di dalam jalannya bagi Tuhan. Maka senantiasa himmah keinginannya di dalam tarakib dan berjalan hingga sampai pada tempat berhenti, yaitu tanazil tanazihil mutlaqin, seperti kata mu'alif. Artinya hidup di dunia ini, kalau kita orang awam membagi gawian, lagi hidup di dunia, gawian itu ada 2, ujar kita orang awam. Di dunia ini ada 2 gawian, ada kalanya gawian dunia, ada kalanya gawian akhirat. Itu ujar orang awam. Kalau orang yang kada awam, mangka amal di dunia, urusan dunia kah, urusan akhirat kah, apabila hatinya ingat lawan Allah, maka dihitung 1 gawian. Kamarian misalnya kayak di dalam ikam hendak kawa ingat lawan Allah, tidak akan ikam kawa ingat lawan Allah selama di dalam hati ikam masih ada timbul ingatan dunia. Inya kada mau dua di dalam hati itu, kada mau dua. Apabila dunia, apabila Allah kada mau dua. Jadi apabila di dalam hati harus ada nambah Allah. Nambah Allah itu tergantung kita aja lagi. Ilmu kita sampai di mana? Apabila ilmu kita ya tadi, ilmu kita serba kalau dunia aja nenek sampai Allahu Akbar pun duit, kunci kendaraan, sandal, balum lagi yang lain.
Allahu Akbar. Ada tadi ingat harta benda dunia, ada ini bilang Allahu Akbar. Di dalam hati, Allahu Akbar untuk dalam hati, aku kau beribadah. Aku kau beribadah, sangkut juga. Kau beribadah sangkut juga. Kenapa? Berarti berikut lawan diri. Berikut lawan diri. Berarti kan menyatakan diri itu ada misi kuasa. Jadi jalan pertama, hati itu disuruh memilih kita. Dunia kah Allah kah? Apabila dunia, Allah nak keluar. Apabila Allah nak keluar pada hati, ya nam dalam sembahyang tu nak menggawi-gawian akhirat itu kata dia semangat. Menggawi-gawian akhirat itu ada semangat kalau kenapa? Ya pikirannya dunia kan jadi duit. Kan bayang apa saja jadi duit juga. Kalau gawian mang kada gawian akhirat semangat. Ini terbalik kan? Berarti di dalam hatinya itu isinya. Tapi kalau kurang isinya itu tadi Allah, gawian akhiratnya senang, semangat, bergairah. Seolah-olah gawian akhirat ini pasti baginya akan dapat hasilnya. Walaupun ini akan dihitung hasil, tapi ini bergairah. Bisa hasilnya itu kan melihat tapi bergairah. Nah kaitkan gawian dunia nih. Apabila begawi masuk pagi sore dapat upah coklatan bergairah kalau dalam dunia. Itu karena dunia ada ini kan orang yang sudah di dalam hatinya itu dunia ini kan mau lagi terpaling hatinya lawan dunia. Maksud terpaling itu bukan ada baliur. Artinya dalam sembahyang kada mau lagi ingat misalnya di setiap waktunya itu dari wudu sampai apa kada mau termasuk lagi dunia, kada mau teringat lagi. Apabila di dalam hatinya dunia kacau, sembahyang kacau. Apabila pulang di dalam hatinya ini ada dunia, Allah yang keluar. Yang ada mau kedua jagau untuk kedua, dalam kedua mau lah. Ada mau pasti jagau sih kau pilih mana Allah ke dunia. Nah menyudahi ikam jua. Nah ikam pikir hendak mengetahui isi hati orang itu Allah atau dunia, itu gawian luarnya itu aja bang. Apabila orang itu menggawi-gawian akhirat senang, gagah, gembira, nah kayak bersemangat, berarti isinya Allah dalam hatinya. Tapi kalau ingin menggawi-gawian akhirat, uyuh benar, apa panjang. Berarti isinya gede. Nah itu tak aliannya bau jadinya jamatanya kan jadi duit dua, pinggangnya kan jadi duit dua, jadinya kan jadi baris dua, kan dunia aliannya. Kalau orang Allah hatinya wah semangat apa aja apa benda gawin akhirat ibadah semangat bedanya. Kalau perlu sejam itu 5 jam kasihkan dan sudah. Karena kita setengah jam gelisah sudah Allah pinggang Allah ya Allah maaf apa mis pinggang Allah ngantuk jatuhan kalau nulis mata. Punya orang sudah kasihkan ya kalau Tuhan ngantuk kan tidak ada lagi entah Tuhan kan isi mata kalau ada semangat ini pun kan mau ngantuk yuk kasihkan kan asik kalau kita apabila habis masa asiknya habis dah. Enggak ikam asikan nonton film habis filmnya bertulisan the end ya dead habis kata ampiham tegang mengantuk kayak lu mata mengantuknya habis sudah habis galaminya habis asikan kayak tujuan tuh manusia. Apabila di dalam hati itu ada dua maka kada mau keduanya. Jadi memilih antara di dalam hati itu Allah atau dunia. Jadi kita Allah aja. Oh itu jadi nyawa.
Ada orang tadi Allah maka ini, dunia maka ini, seorang juga melatih orang-orang aulia Allah Ta'ala itu itunya mereka itu memperbanyak Allah latihan melatih seorang. Apabila sudah di dalam hatinya itu kau paling lawan dunia, berarti Allah sudah tahu, Allah sudah nyelam situ. Lalu apabila Allah ini berarti apa aja perintah Allah mewajibkan, sunatkan apakah capatnya lawan bergairah, lawan semangat tukang semangat angkat 5 bahu jadinya begawi lawan Tuhan, ikan begawi lawan manusia aja semangat karena ada hitung-hitungan. Apalagi lawan Allah hitungannya kekal. Kalau lawan manusia hitungannya berapa? Kontraknya setahun, habis setahun tawat. Kalau lawan Allah kontraknya ada dah, jatuhan ikan seumur hidup, dua mati. Tuh aku hadangi aku hadangi jatuhan. Belum mati lagi kurangannya, hingga lagi. Melihat sudah tempat kembali nang dijanjikan oleh Tuhan aja. Tuhan ini gawe ikan semalam ini jadi kan ikan beli ke sini melihat sebelum mati ini jika aja Tuhan ini ikan diami balalawasan sampai kiamat datang umpama menjadi balasan. Lalu apa? Ujar musannif bila ana itu ya ana khat bihadzatil qudsi wa bisatil insi mahalil fatihati wal muwajjihati wal mutala'ati wal musyahadati wal muhadasati wal mujalasati. Apabila orang tadi di dalam hatinya berpaling dari dunia, berarti Allah dalam hatinya sudah. Apabila Allah di dalam hati orang ini anahak hingga duduklah orang tadi. Apabila dunia sudah berpaling dari hatinya, berarti hatinya itu Allah isinya. Maka hati orang tadi seolah-olah ini itu hatinya duduk di hadapan hadrat Allah. Seolah-olah artinya kayak ini. Artinya apabila orang lawan dunia tadi itu hatinya berpaling, sudah hatinya ini berpandang-pandangan lawan Allah. Saja tuh. Berpandang-pandangan itu kayak apa aja. Artinya hatinya itu damai. Saja tak damai. Hati damai itu apa? Nanti diingatnya Allah. Hati diingatnya Allah ini apa? Duduk berdiri, maka takbir apa? Ingatnya tak damai artinya. Maka orang yang sudah hatinya tadi sudah berpaling dari dunia, Allah aja lagi di hadapnya, maka orang itu seolah-olah di dalam hatinya itu inya duduk di hadapan Tuhan. Hati di hadapan Tuhan itu selalu ingat, itu maksudnya ingat akan bantuan Tuhan, kada ada dirinya di situ. Jadi lawas sekolah mahilangan alba ma'ano hati dulu imbas sudah hati membalasnya. Pertama ilmunya dulu, ilmunya dicari, itu hati pulang dialahkan karena antara dunia lawan akhirat. Apabila akhirat Allah artinya kekal, apabila dunia yang dipikirkan menganyau terjedak nama lagi dipilih. Apabila ia memilih Allah, maka nyaman tak di dunia ingat, nah itu tak di akhirat kakak sudah mati kakak. Dan ini lagi hidup di dunia itu hatinya itu seolah-olah berhadap Tuhan.
Kan itu jinak lawan Tuhan, hati jinaknya ingat terus. Duduk ingat Tuhan, doakan berdiri ingat dalam hati, ada sedang diingatkannya lagi Allah. Itu artinya wa bisa terinsin, seolah-olah ini jinak badan. Nang jinak itu hati, jinaknya itu lawan Allah. Lalu hatinya itu kata pecah lagi. Ada kita dalam sembahyang lah, duit lah, inilah, itulah, itulah. Belum lagi ini itu, beluman itu nang di luar awak, apalagi nang di awak pula. Aku nang berdiri, aku kalau sembahyang karena sehat, nanti nang dalam diri, nang di luar diri yang macam-macam. Apabila sudah jinak, maka seolah-olah hatinya itu selalu lawan Allah. Nah, kalau di atas tadi di dalam taraqi ini naik dari hati kepada Allah, dan tangan turun dari Allah lalu memandang kepada dirinya. Nah, jadi intinya kita apabila kurang dari Allah, batinnya hatinya berpaling lawan dunia. Paling nanti berpaling itu ada lagi mana? Ada teringat ya telah. Hati berpaling itu bukan menyenangkan pegawai, itu ada awalnya pegawai kan batang tubuh atau dunia ini tempat orang pegawai amal dunia ataupun pegawai amal akhir. Karena nangka ingat itu apanya, hatinya paling awalnya tetap pegawai, orang pegawai cuma duduk berdiri pegawai juga, makan goreng pegawai juga, amal juga. Jangan salah hati. Kalau hati pegawai itu hanya berusaha, ya duduk berdiri itu kan Tuhan mau usahakan, mau berdiri. Itu maksudnya tak. Nah dimaksud orang ini hatinya itu nanti paling lawan ingatan dunia itu tak. Melatih, dilatih dulu, sambil melatih sambil banyaki bacaan wirid. Makanya wirid itu jangan kurang. Karena wirid yang dibaca itu masuk ke dalam hati, dan pengaruh dunia dan pengaruh nafsu itu dalam hati. Baca wirid macam-macam wirid ini. Ada Al-Quran, ada istighfar, ada zikir, ada salawat, misalnya baca. Zikir yang dibaca ini itu menjadi obat. Ibarat hati ini penyakit, makanya obat. Jadi obat ini masuk ke dalam, karena hati nambah penyakit, lalu obat-obat yang diminum ini menghantam hati. Nah dihantamnya penyakit, dipaculinya penyakit yang ada di hati ini tadi. Akhirnya hati ini sehat, imbas sehat berasih. Nah memberasih itu pulang kena tergantung siapa yang kuat. Nah kayak kita cermin itu ada nang lawas karba barasi 10 tahun sekali membarasi sampai tak kuyak anaknya cerminnya tak kuyak ada barasi lagi. Artinya apa? Artinya jangan kaitan. Jadi selain pada ilmu, wirid, lawan dilatih 3 macam itu aja tak? Obatnya. Ada lagi obat yang lainnya tak? Wirid termasuk doa. Nah, berdoa, wirid, ilmunya pulang. Oh ini kada boleh, ini nggak boleh. Betul. Kuat kita ilmu wirid, lalu kena akhirnya dibalik Tuhan bersih, dibalik cermin dibarasi, akhirnya barasi. Jadi mau obat itu apa? Ya wirid itu. Wirid sembahyang la ilaha illallah wa la syarika lah. Habis
Itu satu aja wiridnya. Wirid itu macam-macam. Wirid latif, latif ada, latif atas, dalil, burda, zikir, asmaul husna, istighfar, ya aja tak. Itu nama barasi. Ibarat orang makan, wirid itu bagaikan banyu, ilmu bagaikan makanan. Jadi orang makan maka ada minum, sengkel ngarannya. Ikam tahu ilmunya ini kada boleh. Itu kata, tapi ikam kada kawa, kada ada daya meninggalkan. Nah berarti sama kayak orang makan, tapi kada meminum banyu. Di situ kekurangannya tak. Yang wirid itu obat. Makin banyak isi wirid yang dibaca, makin bagus. Makin bagus nanti. Makin balasi. Sama kayak orang mandi sehari 2 kali aja bagus. Apalagi mandi sehari 5 kali. Maka itu tuh, itu intinya balasi. Makinnya balasi banget. Lalu mujasirin apabila orang itu sudah hatinya balasi, hatinya tentang Allah paling kawan dunia, maka hatinya itu seolah-olah duduk di hadapan Allah, dan hatinya itu wa bisa keinse jinak wa mahalil fatihati, dan tabuka seluruhnya wal muajihati, kamana aja inya gawe mujahati ini apa aja di hadapnya mahalul fatihah tabuka kedatangan wal muajihati, dan tempat arahan, tempat ingatan. Mujihati itu arah, mahalul muajihati ada tuh tempat arah, kamana aja arah ingat tadi Allah. Apabila hatinya Allah, di mana kayaknya tetap dia harusnya masalah akhirat. Di pesawat kah, di kapal kah, di mana kah, tetap alatnya kurang, hatinya itu sudah tak paling lawan dunia. Lalu ini kam aja arahnya, kasih doanya kemana aja arahnya, situ maksudnya. Artinya masalah akhirat itu di pesawat kayaknya di apa, tetap gawin ibadahnya tuh kada suasana tergeser-geser, ada suasana ada suasana ada kita kena aku jamak koda atau aja gitu, kena aku jamak kasar. Nah, kalau buahnya ini kan kamana ajanya, apabila sudah ini hatinya Allah, garing dah, sehat dah, maka itu aja. Mana ajanya, matanya memandang, akan berjalan kah, akan pesawat kah, akan bermobil kah, akan berkapal kah, itu pang sudah tetap ibadah akhiratnya kah itu pak. Ada di bawah unduran, nyata bang akhirat itu pasti. Kalau dunia belum pasti. Ikan bagawe belum tentu dapat hak. Semuanya dapat hasil, utang mula aja bosnya, utang loknya. Nah, Allah Ta'ala pada suatu dengan bahwa utang. Maka di sini apabila orang sudah kayak itu kemana aja sampai ini di dalam WC sekalipun, apalagi WC, dalam pesawat dan jadinya kemana mata memandang, kemana telinga memandang, kemana mulut mengucap. Makan wadah, makan buah, makan apa, nah ingatannya lawan Tuhan. Kemana aja arah-arahnya, dan tempat tabuka, misalnya Fatihah tabuka, apa aja ingatannya Allah. Apabila di dalam hati itu sudah dunia keluar,
Maka luar itu dalam hati, bukan di awal. Kalau di awal ini kita di dunia. Al-muqara'ati wal musyahadah, dan hati orang itu wal mutala'ati dan mutala'ah. Mutala'ah itu ya kita berjangan-jangan. Duduknya kayaknya, babandernya kan orang tua, balanainya orang tua. Nah, seolah hatinya ini berhadapan aja dengan Tuhan. Mutala'ah artinya jangan aja. Contohnya bacangan, contohnya mutala'ah bacangan. Hati kurang tadi bacangan lawan Allah, contohnya kayak napas ikan naik tak. Merasa nih kamu, merasa kah? Ada merasa aja kadang lagi tahu, tapi nyatanya tunai sakit karena merasanya, karena sudah nangkat tapi kau hanya merasa abut mencari usikin kayak itu tuh hati. Nah jadi ini mengesahkan hati kurang, hati kurang itu di dalam hatinya dunia sudah keluar. Lalu dalam hati orang itu Allah, orang ingatan itu deh. Maka apabila orang itu ingatan hatinya lawan Allah, ya maka ini tadi wal muwajahati wal mutala'ati, seolah berhadapan hatinya dengan Allah. Sebagaimana contoh orang behinam, ikam itu nama rasa, behinam itu kada merasa lah. Kada merasa ikam behinam itu jatuh naik itu kada merasa. Tapi kan imbah ikam sasak, imbah ikam selismaan hanya merasa ini obat toh, kenapa juga kada behinam? Lagi belum selismaan, kada merasa. Bukan kah, nanggah kah, nahingal kah, adalah ikam mati akan ada. Tapi apabila ikam sudah selismaan, hanya mengerti, kenapa aja kawan? Kenapa behina aku? Lagi masih behina ada. Nah ini mencontohkan hati kurang, hati kurang itu dunia sudah keluar. Jadi intinya lawan Allah itu kaya kurang, kaya kita behina, kita kan merasanya. Tapi apabila sudah pampan hanya marah. Jadi nampak waktu pada pampan itu kadang tahu kalau kadang merasa itu bang hati bubuhan orang itu dunia di dalam hatinya dunia sudah tak keluar itunya seolah-olah. Jadi sebagian ada merasanya hati orang yang sudah hatinya di dunia ada kita tadi pada piukannya tadi dari berwudu sampai berdoa sembahyang itu barang kada ada ingatan, kada ada timbul, kada ditimbulakan atau apa. Wal musyahadah, dan orang yang hatinya tadi duduk di hadirat Allah. Kenapa jadi kau duduk? Karena dunia sudah tak keluar dari hatinya. Orang yang hatinya itu duduk lawan Allah, maka orang itu hatinya musyahadah. Hati musyahadah, ingat tadinya memandang, hati memandang ya ingat. Dengar orang ajar dalam hatinya Tuhan menyuruh sembah ya. Duduk contoh masalah wudu di luar wudu, di luar berwirid, di luar macam-macam kawin hari-hari pulang duduk berdiri berapa ingat musyahadah karena itu hati musyahadah itu ingat gara-gara ingat